Ucok terbaring di tanah dengan napas tersengal, mencoba bangkit. Namun, tubuhnya terasa berat, dan setiap ototnya seperti menjerit kesakitan. Hercules berdiri di depannya, tidak menunjukkan rasa bangga atau amarah. "Anak muda, kau tidak butuh otot untuk menjadi pemimpin. Kau butuh otak dan hati," kata Hercules dengan suara yang kali ini lebih lembut. Ia mengulurkan tangan, sesuatu yang tidak Ucok duga. "Bangkitlah, kalau kau mau belajar. Tapi kalau kau tetap ingin bertarung, aku akan menunggumu di sini." Ucok memandang tangan yang terulur itu dengan rasa malu bercampur bingung. Kerumunan menjadi sunyi, menunggu apa yang akan dilakukan Ucok. Perlahan, ia menerima uluran tangan Hercules, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin kekuatan saja tidak cukup untuk bertahan di dunia ini. Setelah menerima uluran tangan Hercules, Ucok berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi harga dirinya lebih terluka daripada otot-ototnya. Ia menatap pria di depannya dengan campuran rasa kagum dan frustrasi. Hercules, sosok yang ia anggap hanya pria tua dengan cerita kosong, kini menjadi seseorang yang ia hormati, meski dengan enggan. Kerumunan yang semula riuh perlahan membubarkan diri, kembali ke aktivitas masing-masing. Namun, bisikan tentang pertarungan itu masih terdengar di sudut-sudut pasar. Ucok yang sebelumnya dikenal sebagai pendatang sombong kini dilihat dengan sudut pandang berbeda. Ia tidak lagi sekadar dianggap pengganggu, melainkan sebagai pemuda yang berani menantang Hercules, sesuatu yang jarang terjadi. Hercules menepuk bahu Ucok. "Kau punya nyali, dan itu bagus. Tapi, nyali saja tidak cukup untuk bertahan di tempat seperti ini. Kau harus belajar memahami apa yang membuat orang-orang di sini tetap berdiri, meski setiap hari dihantam kerasnya hidup," katanya dengan nada tegas namun tidak menghakimi. Ucok hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada yang lebih besar daripada ambisi pribadinya. Selama ini, ia menganggap kekuasaan adalah segalanya. Tetapi Hercules membuka matanya pada kenyataan yang berbeda. "Aku tidak akan menyerah, Bang," ucap Ucok akhirnya. "Tapi, aku mau tahu apa yang kau maksud dengan menjaga pasar ini." Hercules tersenyum kecil, lalu mengajak Ucok berjalan menyusuri pasar. Di sepanjang jalan, ia menunjukkan bagaimana para pedagang saling membantu, berbagi informasi, dan menjaga satu sama lain. Tanah Abang ini bukan cuma soal jual-beli. Ini adalah keluarga besar. Kalau kau ingin dihormati di sini, kau harus jadi bagian dari keluarga itu, bukan jadi ancaman, jelasnya. Ucok mulai melihat pasar itu dengan sudut pandang yang berbeda. Ia melihat seorang pedagang kecil yang membagi makanan dengan tukang becak, seorang ibu yang membantu tetangganya mengangkat barang dagangan, dan anak-anak kecil yang bermain di sudut pasar. Ada kehidupan di balik hiruk-pikuk ini, sesuatu